pertama ada dua hal yang berubah dalam diri anak. Pertama adalah perkembangan psikologinya dia sebagai dari dulunya anak-anak menuju remaja. Itu kan pasti berubah. Kemudian itu juga lingkungan dia juga berubah, digital dan macam-macam. Jadi dua hal itu yang kemudian kita sering perhatikan dalam diri anak. Pertama misalnya untuk dalam konteks internalnya anak dulu ya, gitu kan, faktor internalnya dulu. Nah berarti kita harus pahami dalam tahapan dia di jenjang SMA misalnya atau SMP gitu, apa kebutuhan psikologinya dia, gitu kan. Oh butuh didengar, oh berarti kan jangan terlalu suruh dinasehati gitu kan, berarti lebih banyak diajak dialog macam-macam gitu. Yang kedua faktor eksternal tadi, di dunia digital dan macam-macam gitu, kebutuhan mereka itu sekarang adalah terkoneksi dengan dunia mayanya, berarti kita kasih itu ke mereka. Kita apa namanya, di sini boleh bawa gadget, boleh bawa laptop, tapi kita regulasi gitu. Kenapa? Anak hari ini punya kebutuhan itu. Dulu mungkin zaman saya terkoneksi dengan dunia maya itu bukan hal yang primer. Tapi bagi dunia mereka yang mereka lah hitam procot itu sudah ada internet, itu bagian dari hidup mereka. Seperti makan dan minum bagi kita dulu. Kayak gitu. Jadi ya itu kita berikan tapi kita regulasi. Nggak sebanyak itu. Gitu. Kemudian kita juga bekali dengan literasi digital ya. Artinya mereka harus tahu bagaimana memilih informasi. Termasuk regulasi-regulasinya di sini mungkin hampir kayak pada mahasiswa. Maksudnya apa? Sistem dialog, kepercayaan. Tapi sebenarnya begini, kalau saya, teknologi itu sebenarnya membawa apa, informasi, membawa pengetahuan yang apa namanya, misalnya mereka dapat tuh di teknologi, di internet kayak gitu. Oh ternyata teman-temannya ya di tempat yang lain begini. Kemudian kadang-kadang mereka itu mengimitasi sifat itu. Misalnya cara mereka eh, bertutur kata misalnya. Itu kan sangat dipengaruhi dengan slang, dengan apa yang sudah ditren sekarang gitu kan. Nah kemudian itu kadang kebawa ke dalam culture di sehari-hari. Gitu. Nah itu kemudian kita proses gitu kan. Kamu ngomong itu maksudnya apa? Itu kamu ngomong itu apa karena kesadaran kamu atau kamu hanya ikut-ikut saja? Jadi sebenarnya melalui teknologi itu hal-hal yang baik maupun tidak baik itu masuk ke anak gitu. Nah kita tugasnya di sini adalah memproses itu gitu. Kita nggak benar-benar menutup anak dari segala macam baik dan buruknya dunia ini gitu kan. Kita buka justru karena dari situ kita bisa proses. Karena saat mereka nanti lulus dari sini kan mereka sudah benar-benar terbuka gitu. Jadi tidak benar-benar kita menggunakan misalnya oh kita buka e-learning untuk mengajarkan akhlak gitu ya, atau materi akhlak gitu. Saya pikir akhlak tidak diajarkan dengan begitu gitu kan. Akhlak itu diajarkan dengan proses menghadapi masalah gitu. Nah masalah yang mereka bawa dari dunia digital itu kemudian kita respon. Itu cara kita apa namanya, mendidik anak untuk menggunakan gawainya, termasuk menghadapi dunia di luar pesantrennya. Saya pikir itu hal yang bagus ya gitu kan, karena media sosial itu kan kayak sungai yang netral sebenarnya gitu kan. Uh, mau kita isi dengan ikan gitu kan, atau kita isi dengan sampah, itu kan pilihan manusia gitu. Kita mau memilih mana gitu kan, mau mengambil sampahnya atau mau mengambil ikannya. Dengan santri-santri itu bikin konten aktivitas bagi saya itu ya bagian dari mengisi sungai dengan ikan itu, bukan dengan sampah gitu. Ya that's good. Karena ada hal-hal yang bisa kita kontrol dan hal yang tidak bisa kita kontrol gitu. Ya yang untuk mengarus utamakan adab lebih dulu daripada ilmu, itu kan doktrin kita, itu kan nasihat kita, itu kan treatment kita pada anak selama dia di pesantren gitu. Ketika dia di luar pesantren kita nggak pernah tahu sebenarnya itu akan masih membekas atau tidak membekas. Tapi apakah kita menyerah dengan itu kan enggak. Ya udah kita usahakan ya semoga hidayah ya gitu. Itu ditempelkan Allah Subhanahu wa taala ke mereka gitu. Yang kita bisa usahakan ya dengan itu gitu kan, dengan mengarustamakan pemahaman itu.
Tapi hasilnya bagaimana ya, itu takdir ya. Tapi ini agak apa namanya, ya ya cara berpikir orang Ahlus Sunnah itu begitu gitu kan. Tidak sepenuhnya menyerahkannya pada usaha, tapi juga tidak sepenuhnya menyerahkan pada takdir gitu kan. Kalau begitu nanti jadinya qadariyah atau jabariyah kita nanti. Ya kita usahakan tapi hasilnya tetap nanti di tangan Tuhan. Ya dan kita nggak pernah tahu ya, pada akhirnya anak itu akan kecentok dengan apa. Karena ada yang bisa mengubah anak itu bukan nasihat, tapi peristiwa yang nggak tahu apa itu akan membuka beda-beda orang. Yang kita bisa lakukan adalah membuka sebanyak mungkin kemungkinan-kemungkinan keran kecentoknya itu. Ya. Kecentok sih istilahnya apa ya? Paradigma shifting. Salah satu tantangan terbesar hari ini, dan ini dampak dari teknologi adalah perasaan anxiety, perasaan tertinggal, minder gitu kan. Karena kan dulu itu kan mungkin kita tidak banyak membandingkan diri ya. Saya lihat anak-anak saya itu sekarang itu banyak yang apa ya, terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain. Dulu mereka mungkin hanya membandingkan dirinya itu dengan kawan kamarnya, satu kelasnya, kawan sepergaulannya. Sekarang enggak. Mereka membandingkan diri dengan anak di seluruh dunia. Ya. Jadi standar kesuksesannya itu kemudian, standar keberhasilannya, standar kebahagiaannya itu menjadi sangat bagus, sangat jelas. Mereka lupa bahwa di situ ada privilege, bahwa ada genetik dan macam-macam gitu kan. Dan itu dalam gejala yang saya amati, banyak anak-anak kemudian menjadi apa ya, cemas, berlebihan gitu kan. Kemudian tidak percaya diri gitu. Jadi itu problemnya gitu. Itu dampak dari teknologi. Selain ini ya, problem pengetahuan kayak misalnya apa, misinformasi, miskomunikasi yang dibawa oleh misalnya informasi-informasi tidak benar dari luar, itu kan masalah pengetahuannya ya. Tapi kalau saya menyorotnya dampak SEO dari teknologi itu.